Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Maya Rispa dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam. A. Pengertian dan fungsi metode pendidikan Islam. Menurut para ahli, Usman Said menyimpulkan bahwa metode pendidikan adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan materi pendidikan kepada peserta didik. Cara yang digunakan merupakan cara yang tepat guna menyampaikan materi tertentu dalam kondisi tertentu. Dan melalui cara ini diharapkan materi yang disampaikan mampu memberikan kesan yang mendalam pada diri anak. Selanjutnya, mengenai fungsi metode dalam pelaksanaan pendidikan atau proses pembelajaran, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, merupakan alat atau wahana yang digunakan guru atau pendidik agar materi pendidikan tersosialisasikan dan terinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan demikian, metode selain diartikan sebagai jalan, cara, teknik, bahkan strategi pendidikan Islam, sekaligus pula berfungsi sebagai wahana, sarana, atau alat pendidik Islam. Berarti ketika seseorang guru menerapkan suatu metode tertentu, maka aktivitas itu bermakna ganda. Di satu sisi, ia menerapkan cara atau teknik, dan di sisi lain ia menggunakan alat agar pendidikan Islam itu dapat berlangsung. B. Macam-macam metode pendidikan Islam. 1. Metode pendidikan Islam meliputi A. Metode keteladanan, yakni suatu metode yang memberi pengaruh atau berkontribusi terhadap terbentuknya watak atau kepribadian seseorang atau peserta didik. B. Metode pembiasaan adalah metode yang digunakan dalam memberikan materi atau bahan pendidikan melalui pembiasan serta bertahap. Yang C. Metode ganjaran dan hukuman adalah metode yang digunakan Al-Quran untuk memberikan motivasi atau penghargaan atau ganjaran kepada seseorang atau umat manusia untuk melakukan yang baik dan memberikan ancaman hukuman atau sanksi terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat atau kesalahan. Yang D. Metode nasihat adalah metode yang cukup banyak dimuat dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Damayanti akan melanjutkan penjelasan dari Nuriza Maya Rispa. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat memiliki berbagai pengertian. Antara lain yang pertama itu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batasan-batasan dan jangkauan pengetahuan, sumber hakikat, keabsahan, dan nilainya filsafat. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran dan penerungan secara mendalam tentang pendidikan sampai ke akar-akarnya. Janti Arif mengungkapkan tentang tujuan filsafat pendidikan sebagai berikut: menginspirasikan, menganalisis, mengefektifkan, menginvestigasi. Maksud menginvestigasi adalah memberi inspirasi kepada pendidik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah metode pendidikan Islam merupakan salah satu bagian paling dalam bangunan pendidikan sebagai suatu sistem. Metode memiliki nilai signifikasi yang mempermudah dan mempercepat atau menjadikan tujuan dan dicapai melalui cara yang paling cepat dan tepat. Dalam menggunakan metode tersebut tentunya diperlukan dasar-dasar yang kokoh yang dapat menunjang dan menjadikan metode tersebut
sosial, psikologis, dan biologis.